Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Rahmadani dengan NIM 20800125011 dari kelas PGMI-A. Nah, pada video kali ini saya akan membuat media cara kerja paru-paru dengan menggunakan model sederhana. Alat ini dibuat untuk membantu memahami bagaimana paru-paru bekerja. Yang pertama yaitu botol plastik, balon, sedotan atau pipa plastik, ada gunting atau pisau, ada karet gelang, dan juga ada lakban. Langkah pertama, bagian bawah botol plastik akan dipotong menggunakan gunting atau pisau. Pemotongan dilakukan secara hati-hati agar hasilnya rapi dan tidak melukai tangan. Bagian bawah botol ini dipotong karena nantinya akan dipasang balon yang berfungsi sebagai diafragma. Setelah botol selesai dipotong, saya menyiapkan sedotan atau pipa plastik. Kemudian saya mengambil balon pertama. Balon pertama ini akan dipasang pada ujung sedotan. Pemasangan dilakukan secara perlahan agar balon tidak sobek. Setelah terpasang, saya mengikat bagian pangkal balon menggunakan karet gelang agar lebih kuat dan tidak mudah lepas. Pengikatan ini penting karena jika longgar, udara bisa bocor dan alat tidak dapat bekerja dengan baik. Selanjutnya, gunting akan dipanasi dengan menggunakan korek api agar memudahkan gunting melubangi tutup botol. Selanjutnya, pipet akan dimasukkan ke dalam lubang tutup botol. Selanjutnya, balon pertama kita masukkan ke dalam botol dan kita tutup rapat-rapat agar udara tidak masuk. Penutupan ini dilakukan supaya udara hanya masuk melalui sedotan dan proses demonstrasi dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, saya mengambil balon kedua. Balon kedua lalu saya ikat. Selanjutnya, saya memotong sedikit bagian balon. Lalu kita panasi ujung botol agar memudahkan balon masuk. Lalu balon kedua ini akan direntangkan ke dalam ujung botol. Balon kedua ini akan digunakan sebagai diafragma. Balon dipasang dengan hati-hati agar menutupi seluruh bagian bawah botol. Selanjutnya, balon dikencangkan menggunakan selotip agar lebih rapat. Jika pemasangan kurang rapat, udara bisa keluar dan alat tidak akan berfungsi dengan baik. Setelah semua bagian selesai dipasang, saya akan memeriksa kembali apakah alat sudah terpasang dengan benar. Saya memastikan sedotan berada di posisi yang tepat, balon tidak bocor, dan bagian bawah botol tertutup rapat. Sekarang alat peraga sistem pernapasan sederhana sudah selesai dibuat.
Walaupun dibuat dari bahan sederhana, alat ini bisa membantu memahami proses pernapasan manusia. Sekarang saya akan mendemonstrasikan cara kerja alat peraga sistem pernapasan ini. Perhatikan balon yang berada di dalam botol. Balon tersebut mewakili paru-paru manusia. Saat saya menarik balon bagian bawah ke arah bawah, terlihat balon di dalam mulai mengembang. Hal ini terjadi karena ruang udara di dalam botol menjadi lebih besar sehingga udara masuk melalui sedotan menuju balon. Keadaan ini menggambarkan proses inspirasi atau menarik napas. Pada tubuh manusia, saat menarik napas, diafragma bergerak turun sehingga rongga dada membesar dan udara masuk ke paru-paru. Sedangkan ketika balon bawah bergerak naik, terlihat balon di dalam mulai mengecil atau mengempis. Hal ini terjadi karena udara keluar dari balon. Keadaan ini menunjukkan proses ekspirasi atau menghembuskan napas. Melalui alat sederhana ini, kita dapat melihat bahwa gerakan diafragma sangat mempengaruhi proses masuk dan keluarnya udara dalam paru-paru. Pada alat peraga ini, balon A diibaratkan sebagai paru-paru manusia karena balon tersebut dapat mengembang dan mengempis seperti paru-paru saat kita bernapas. Ketika udara masuk, balon A akan mengembang dan ketika udara keluar, balon A akan mengecil kembali. Sedangkan balon B diibaratkan sebagai diafragma, yaitu otot yang membantu proses pernapasan saat balon B ditarik ke bawah. Ruang di dalam botol menjadi lebih besar sehingga udara masuk dan balon A mengembang. Hal ini menggambarkan proses menarik napas atau inspirasi. Sebaliknya, ketika balon B didorong ke atas, ruang di dalam botol mengecil sehingga udara keluar dan balon A kembali mengempis. Hal ini menggambarkan proses penghembusan napas atau ekspirasi. Jadi, balon A menggambarkan paru-paru, sedangkan balon B menggambarkan diafragma yang membantu proses keluar masuknya udara saat bernapas. Pernapasan dada adalah proses pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk atau otot interkostal. Pernapasan ini disebut pernapasan dada karena gerakan utamanya terjadi pada bagian dada. Otot antar tulang rusuk berfungsi membantu mengatur keluar masuknya udara dengan cara menggerakkan tulang rusuk sehingga rongga dada dapat membesar dan mengecil. Pada saat inspirasi atau menarik napas, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat ke atas dan rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke paru-paru. Udara yang masuk membawa oksigen yang dibutuhkan tubuh. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan napas, otot antar tulang rusuk kembali rileks sehingga tulang rusuk turun ke posisi semula dan rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru. Udara yang keluar mengandung karbon dioksida sebagai sisa proses pernapasan tubuh. Pernapasan perut adalah proses pernapasan yang lebih banyak melibatkan diafragma sebagai otot utama dalam membantu keluar masuknya udara. Diafragma merupakan otot berbentuk lembaran yang terletak di bawah paru-paru dan memisahkan rongga dada dengan rongga perut. Pada pernapasan perut, gerakan diafragma sangat berpengaruh terhadap proses pernapasan. Pada saat inspirasi atau menarik napas, diafragma berkontraksi dan bergerak turun sehingga rongga dada menjadi lebih luas. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada menjadi lebih kecil dibandingkan udara di luar tubuh, sehingga udara masuk ke paru-paru. Udara yang masuk membawa oksigen yang diperlukan tubuh untuk melakukan berbagai aktivitas. Sedangkan pada saat ekspirasi atau menghembuskan napas, diafragma kembali rileks dan bergerak naik ke posisi semula sehingga rongga dada mengecil. Akibatnya, tekanan udara di dalam rongga dada meningkat sehingga udara keluar dari paru-paru.
Udara yang keluar mengandung karbon dioksida sebagai sisa proses pernapasan dalam tubuh. Pernapasan dada dan pernapasan perut memiliki perbedaan pada otot yang lebih dominan bekerja. Pernapasan dada lebih banyak melibatkan otot antar tulang rusuk atau otot interkostal, sedangkan pernapasan perut lebih banyak melibatkan diafragma. Walaupun berbeda, keduanya sama-sama membantu proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru. Pada pernapasan dada, otot antar tulang rusuk berkontraksi sehingga tulang rusuk terangkat dan rongga dada membesar saat menarik napas. Sebaliknya, pada pernapasan perut, diafragma bergerak turun sehingga rongga dada menjadi lebih luas dan udara dapat masuk ke paru-paru. Saat menghembuskan napas, kedua proses ini bekerja sebaliknya sehingga udara keluar dari paru-paru. Pernapasan dada biasanya lebih dominan saat seseorang melakukan aktivitas ringan hingga sedang, seperti berjalan, belajar, atau berbicara. Sedangkan pernapasan perut lebih dominan saat tubuh dalam keadaan rileks, istirahat, atau tidur karena diafragma bekerja lebih tenang dan teratur. Namun, dalam kehidupan sehari-hari, kedua jenis pernapasan ini bekerja bersama-sama agar tubuh memperoleh oksigen yang cukup. Nah, berdasarkan percobaan ini dapat disimpulkan bahwa pernapasan adalah proses keluar masuknya udara ke dalam paru-paru. Saat menarik napas, paru-paru akan mengembang karena udara masuk. Sedangkan saat menghembuskan napas, paru-paru akan mengempis karena udara keluar. Proses pernapasan ini sangat penting karena membantu tubuh untuk mendapatkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Demikian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.